Muhammad bin Fuleh dan Muhammad bin Sinan mendapatkan hadis ini dari Fuleh bin Sulaiman. Fuleh bin Sulaiman mendapatkan hadis ini dari Hilal bin Abi Maimunah. Hilal bin Abi Maimunah mendapatkan hadis ini dari Atok bin Yasar. Atok bin Yasar mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana derajat hadis ini? Nah, kita harus melihat dari jalur dari setiap masing-masing jalur. Kita mulai dari jalurnya ini. Muhammad bin Ismail dari Ibrahim bin Munzir, dari Muhammad bin Fuleh, dari Fuleh bin Sulaiman, dari Hilal bin Abi Maimunah, dari Atok bin Yasar. Hadis ini dari sekian rawinya ada 3 yang mendapat predikat Hasanul Hadis, sehingga dari jalurnya Ibrahim bin Munzir ini kita bisa menyimpulkan hadisnya Hasan. Dari jalurnya Muhammad bin Sinan juga melewati Fuleh bin Sulaiman yang Hasanul Hadis, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini hadisnya adalah hadis Hasan. Tapi ini di Sahih Bukhari, ya. Meskipun di Sahih Bukhari, walaupun katanya sahih, tetap hadisnya ini Hasan. Oke. Baik. Terus di sini setelah kita membahas tentang rawi hadisnya, saya akan jelaskan tentang ya sebentar, ini tidak bisa dilebarkan tuh ini. Wah, tidak bisa. Oh, di sini mungkin di ilmu riwayat. Ini hadisnya bisa kelihatan ya, dibaca ya. Nah, di sini ini kita bisa melihat ya dari hadis yang tiga tadi kita sudah bisa mengambil ya banyak hal ya. Yang pertama, kita harus pahami di sekitar kita itu ada fenomena bahwa sekarang itu ada fenomena ustadz dadakan. Ada fenomena ulama pelantikan. Tuh. Ada kompetisi mencari dai. Lomba dai itu kan hasilnya kan lomba pidato kan. Lomba pidato itu ya bagus-bagusan pidato begitu. Bagus harus dipahami loh ya. Lomba pidato itu boleh apa tidak, Pak? Ya kalau menurut saya ya sah-sah saja. Silahkan mau lomba pidato, mau apa silahkan. Tapi harus dipahami, harus diingat bahwa lomba pidato itu lomba untuk bagus-bagusan pidato. Untuk bagus-bagusan pidato. Wes sudah itu aja. Bukan untuk mencari kandidat ulama, apalagi mencetak ulama. Mencetak ulama, mencetak dai dari perlombaan. Makanya jangan heran kalau kemudian ada audisi dai, terus tiba-tiba dainya jadi ulama. Jangan heran kalau kemudian setelah itu banyak kontroversi. Nah, ulama itu bukan soal bisa menyampaikan ilmu tok. Ulama itu bukan cuma sekedar bisa menyampaikan ilmu. Ulama itu dia predikat ya yang sebetulnya tidak bisa dia itu predikat yang dilandaskan atas perilaku, atas kepribadian, keluasan kebijaksanaan dalam ilmu seperti itu, kedalaman wawasan, kebijaksanaan dalam bersikap dan bertindak, kemudian bagaimana kontribusinya terhadap umat. Nah, itu sebetulnya ukuran dari ulama itu. Ini dalam dalam konteks agama lah ya, dalam konteks ilmu agama. Kalau ulama dalam kaitannya secara luas, secara umum ya
Semua yang ahli di bidangnya itu ya ulama. Semua yang ahli di bidangnya itu ulama. Jadi ulama itu dari kata jamak dari kata alim. Alim itu orang yang pandai, ulama itu jamak dari alim. Jadi kumpulan orang-orang alim. Lah alim itu alim di bidang apa? Ya kalau kita lihat ada orang-orang yang di Badan Meteorologi dan Geofisika yang paham tentang cuaca dan sebagainya, ya mereka adalah ulama di bidang cuaca. Tapi ulama ini uh, tidak ada kaitannya dengan persoalan agama loh ya. Jadi ulama ulama dalam 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 kaitan kompetensi begitu. Kalau kita mengatakan innama yahsyallahu min ibadihil ulama itu, kalau ada ayat yang mengatakan uh, bahwa sesungguhnya tidaklah takut kepada Allah kecuali orang-orang yang mereka orang-orang yang berilmu. Itu kalimat Allah itu betul itu. Cuma kadang-kadang dipelintir pemaknaannya ya karena tidak belajar ilmu bahasa, ilmu linguistik. Disebutnya pinter ngomong ngono tok. Mengatakan mereka yang terus diwalik pengertiannya, mereka yang takut kepada Allah itulah yang disebut ulama. Jadi meskipun pinter kaya apa, kalau kalau tidak takut kepada Allah itu bukan ulama. Ngono. Senajan goblok tapi lek takut kepada Allah itu namanya ulama. Piye toh kok bisa pemahamannya kok bisa meletot seperti itu. Harusnya begini pemaknanya itu. Tidak akan takut kepada Allah itu kecuali orang-orang itu yang pintar. Jadi kalau orang itu pintar, orang itu paham, orang-orang itu berilmu, pasti dia akan takut kepada Allah. Begitu. Dan orang-orang yang sudah pintar-pintar itu pasti dia akan takut kepada Allah. Mananya itu begitu. Bukan kok kemudian walaupun orangnya itu pinter hafal kitab begini-begini tapi kalau tidak takut kepada Allah maka dia bukan ulama. Sebaliknya mereka yang itu mereka yang takut kepada Allah semua yang ada di bumi dan langit itu mereka ulama. Koplak begitu itu. Nah, dalam kaitannya menyampaikan ilmu begini ini orang-orang yang uh, menyampaikan ilmu itu haruslah orang-orang yang ahli, harus memiliki keahlian betul terhadap apa yang dia sampaikan. Jadi tidak tidak asal bicara. Ketika dia mengajarkan, dia berbicara tentang Al-Quran, maka haruslah dia mengetahui Al-Quran, harus memahami Al-Quran. Ketika dia berbicara tentang masalah akidah, masalah tauhid, maka dia juga harus paham tentang tauhid. Lah, masalahnya banyak para dai-dai itu mereka hanya berlandaskan terjemah hadis, tidak memahami kaidah-kaidah dalam hadis, ya asbabul wurudnya ndak tahu, kemudian mustolah hadis saja juga ndak tahu, sampai ceramah ternyata membawakan hadisnya soheh mutawatir, ternyata hadisnya palsu. Nah ini harus menjadikan bahan pertimbangan. Jadi kalau kita mau berbicara, ya katanya balihu ini walau ayah pak. Bagaimana kita menyingkronkan ini? Kalau kita berlandaskan pada balihu ani walau ayat, kalau sampaikanlah dariku walau satu ayat, maka yang kita sampaikan itu harus benar-benar kita pahami. Misalnya kita tahunya ya hanya itu, terus kita sampaikan. Ya, sampaikanlah apa yang kita pahami. Apa-apa yang belum kita pahami, jangan disampaikan. Karena ketika nanti belum kita paham betul-betul kemudian kita sampaikan akan sesat dan menyesatkan. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Itu seperti yang dulu itu pernah ada itu Ustadz dadakan itu, Ustadz hasil audisi itu menjelaskan wa wajadaka
Bolam fahada itu surat Ad-Duha itu.